Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film I Still Believe. Film ini dibuka di Lafayette, Indiana, tahun 1999. Di film ini Jeremy Camp yang diperankan oleh KJ Apa, adalah seorang pemuda yang akan kuliah di California untuk pertama kalinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada adik laki-lakinya, Jared Nicholas Bethel, dan Josh Rebendot, yang memiliki kebutuhan khusus. Sebelum kita lanjut, silahkan kalian pencet tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi alur-alur cerita film terbaru dari channel ini. Alur berlanjut ketika orang tuanya Tom dan Terry, Gary Sinise dan Shania Twain, mengantarnya ke bus. Sebelum dia menaiki bus, ayahnya memberinya hadiah perpisahan, yaitu sebuah gitar baru yang mahal. Di perguruan tinggi, dia menyelinap ke belakang panggung di tempat musik untuk bertemu dengan Jean-Luc Lajoie, Nathan Parsons, penyanyi utama dari grup rock Kristen, The Cre, yang dia kagumi. Jean-Luc akhirnya membiarkan dia membantu kru. Di konser tersebut, Jeremy melihat Melissa Henning, Britt Robertson, bernyanyi bersama di tengah kerumunan. Setelah itu, dia memperkenalkan dirinya padanya. Jean-Luc mendorong Jeremy untuk menulis musik, yang mulai dia lakukan. Dia mengajak Melissa keluar, dan dia mengundangnya ke api unggun untuk berkumpul bersama Melissa dan juga berteman dengan Jean-Luc. Dia meminta Jeremy untuk membawa gitarnya, dan ketika dia melakukannya, dia mendorongnya untuk bernyanyi untuk semua orang, kemudian dia melakukannya, dan segera dia bergabung dalam bernyanyi juga. Sesi terakhir Jeremy memberanikan diri untuk bertanya kepada Melissa apakah dia dan Jean-Luc lebih dari sekadar teman, kemudian Melissa menjelaskan bahwa dia dan Jean-Luc hanya merasakan persahabatan terhadap masing-masing, tetapi dia curiga perasaannya mulai tumbuh untuknya. Di salah satu pertunjukan Jean-Luc, dia mengejutkan Jeremy dengan mengundangnya ke atas panggung untuk memainkan salah satu lagunya. Dia melakukan permainan gitar dengan baik, dan banyak orang menikmatinya. Setelah pertunjukan, Jeremy mendorong Melissa untuk pergi bersamanya, tapi dia menjelaskan bahwa dia berjanji kepada Tuhan untuk ibadah dan tidak ada yang boleh mengganggunya, tetapi di sisi lain dia tidak ingin menyakiti Jean-Luc. Jeremy berpendapat bahwa mungkin Tuhan memang ingin mereka bertemu, dan meminta dia untuk memikirkannya kembali. Keesokan harinya, dia memberitahu Jeremy untuk berkencan. Mereka pergi ke museum pada kencan pertama mereka, di mana mereka menonton presentasi tentang bintang-bintang, dan di sana dia berbicara tentang bintang-bintang dan bagaimana Tuhan menciptakan mereka dan memiliki rencana untuknya. Kemudian Jeremy mengajak kembali Melissa untuk kencan kedua dan Melissa setuju untuk kencan kedua tetapi meminta Jeremy untuk menyimpan rahasia ini di antara mereka. Setelah itu, dia dengan bersemangat menelepon saudara perempuannya untuk memberitahunya tentang Jeremy, dan keduanya mulai berkencan dan menghabiskan seluruh waktu mereka bersama. Belakangan ini, Jean-Luc memberitahu Jeremy bahwa dia akan mengikuti sesi rekaman baru dan mengaturnya sehingga Jeremy dapat memiliki waktu tambahan di akhir sesi untuk merekam beberapa barangnya sendiri. Setelah itu, Jean-Luc mengajak Melissa berkencan, dan dia merasa sangat bersalah karena di belakang Jean-Luc dia telah berkencan dengan Jeremy dan masih merahasiakannya dari Jean-Luc. Keluarga Jeremy datang berkunjung, dan mereka tahu semua tentang Melissa, itu menjadikan ketegangan tentang rahasia itu. Kemudian, Jeremy rekaman di studio. Setelah sesi, dia memainkan lagu untuk Melissa mengatakan dia mencintainya, dan kemudian dia menciumnya, tanpa mereka sadari jika Jean-Luc telah masuk ke dalam ruangan itu dan Jean-Luc melihat mereka sedang berciuman. Dia pergi, dengan kesal, diikuti oleh Melissa. Kemudian, Jeremy pergi menemui Melissa dan meminta maaf, tapi Melissa memilih putus dengannya. Jeremy pulang ke Indiana untuk merayakan Natal, dan ketika dia sudah di rumah, dia mendapat telepon dari Jean-Luc bahwa Melissa sakit parah dan dia harus kembali. Dia kemudian pergi menemui Melissa di rumah sakit dan bertemu keluarganya. Melissa memberitahu Jeremy bahwa dia menderita kanker stadium 3 dan membuat dia takut, tetapi jika hidup seseorang terbantu dengan apa yang dia alami, itu semua akan sepadan. Dia berbicara dengan Jean-Luc, kemudian berdoa dan memutuskan bahwa jika Melissa mengatakan dia mencintainya, dia akan melamarnya. Dia kemudian melihat Melissa lagi, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki perasaan Tuhan ingin dia berdoa untuk Jeremy dan istrinya, dan semakin dia berdoa, semakin dia menyadari dia mencintainya. Jeremy kemudian membawa Melissa ke gereja rumah sakit, di mana dia telah menyiapkan banyak lampu, dan memberinya bima sakti sebagai galaksi, dan melamarnya. Akhirnya dia menerima lamaran dari Jeremy. Orang tua Jeremy khawatir karena itu terjadi terlalu cepat, tetapi dia sudah bertekad. Terry memberi Jeremy cincin keluarga, yang dia berikan pada Melissa. Dia kemudian mulai melakukan tur dengan band Jean-Luc. Selama konser, dia memperkenalkan Melissa dan tunangannya dan memberitahu orang banyak bahwa mereka mendapat kabar buruk, tetapi seorang wanita pernah menyentuh Yesus dan disembuhkan.
Dia meminta orang banyak untuk menyentuh Melissa dan berdoa untuknya, dan mereka melakukannya. Kemudian, Melissa secara emosional mencukur kepalanya. Jeremy putus sekolah untuk membantu merawat Melissa. Dokter memberitahu Melissa bahwa kanker itu ada di ovariumnya, dan dia membutuhkan histerektomi, itu yang menghancurkan hatinya karena dia selalu ingin punya anak. Malam itu dia mulai melempar barang-barang ke dapur. Selama wawancara radio, Jeremy meminta semua orang untuk mendoakan Melissa dan mendapatkan ratusan surat kembali. Melissa menjalani operasi, dan selama itu, saudara perempuannya Heather, Melissa Rosberg, memberitahu Jeremy betapa senangnya dia ada untuknya. Melissa bangun dan melihat Jeremy, yang mengatakan bahwa kankernya telah hilang, dan mereka tidak perlu melakukan operasi lagi. Di sebuah konser, Jeremy memberitahu penonton bahwa keajaiban itu nyata dan memperkenalkan Melissa. Jean-Luc memberitahu radio bahwa tidak ada penjelasan medis tentang Melissa 100% bebas kanker. 6 bulan kemudian, Jeremy dan Melissa menikah dan berbulan madu, dan selama itu, dia mulai menulis lagu. Belakangan, Melissa merasa tidak enak di tubuhnya lagi. Dia kembali ke rumah sakit, di mana mereka mengetahui bahwa kanker itu telah kembali dan menyebar dengan cepat, dan mungkin tidak ada perawatan yang dapat menyelamatkannya. Mereka kembali ke rumah untuk mendapatkan semua hadiah pernikahan mereka, dan itu membuat Melissa terisak. Jeremy membawa Melissa ke tempat dia pertama kali melihatnya dan mengatakan bahwa di sanalah dia jatuh cinta padanya. Dia mengatakan kepadanya tentang bagaimana bintang dengan umur terpendek terbakar paling terang. Dia memberitahu Jeremy untuk berjanji padanya bahwa dia akan menemukan orang lain saat dia pergi. Dia menolak untuk menerima itu dan bersikeras dia akan disembuhkan. Melissa semakin memburuk dan akhirnya kembali ke rumah sakit. Dia meminta Jeremy untuk memainkan lagu yang dia tulis saat berbulan madu untuknya. Kemudian, Melissa bangun tiba-tiba di tengah malam dan memberitahu Jeremy bahwa Tuhan telah menyembuhkannya dan bahwa dia tidak terluka. Monitornya mulai mati dan dia meninggal dengan Jeremy, saudara perempuannya, dan orang tuanya di sisinya. Tom tiba di rumah sakit untuk menemukan Jeremy terbaring di lantai kamar Melissa. Dia dan Jean-Luc membantu membawa Jeremy keluar dari rumah sakit dan membawanya pulang. Setelah pemakaman Melissa, Jeremy memberitahu Tom bahwa dia berdoa agar Josh dilahirkan sehat, dan dia memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan Melissa di surga, dan sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menjelaskan beberapa hal, tetapi bahwa dia memiliki kehidupan yang penuh dan mencintai keluarganya, dan bahwa hidupnya penuh karena ada kekecewaan di dalamnya. Jeremy keluar di tengah hujan dan dia bertanya kepada Tuhan mengapa dia melakukan ini. Dia kemudian pulang dan dengan marah besar sehingga menghancurkan gitarnya sampai berkeping-keping. Dia kemudian memperhatikan bahwa di dalam Melissa meletakkan halaman jurnalnya yang selalu diminta Jeremy untuk dibaca, bersama dengan catatan yang memberitahunya tentang saat dia jatuh cinta padanya, dan bahwa mukjizat bisa terjadi dan bahwa segala sesuatu memiliki makna di bagian dari rencana Tuhan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia aman bersama Tuhan sekarang, dan meminta Jeremy untuk mengambil gitarnya dan terus bermain musik. 2 tahun kemudian, Jeremy adalah bintang musik Kristen yang sangat sukses. Di sebuah konser besar, dia memberitahu orang banyak tentang Melissa dan bagaimana dia meninggal dengan iman yang kuat dan bahwa dia juga yakin Melissa sudah berada di surga. Dia memberitahu mereka tentang bagaimana Melissa hanya ingin satu kehidupan diubah dan menyanyikan lagu berjudul I Still Believe tentang apa yang dia dan Melissa lalui dan bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Di antara mereka yang mendengarkan adalah seorang wanita bernama Adrienne Abigail Chowen. Setelah pertunjukan, dia menemukan Jeremy dan memberitahunya bahwa dia ada di acara di mana dia meminta semua orang untuk mendoakan Melissa. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga telah kehilangan seseorang dan marah dan tersesat dan melihat Melissa malam itu dan mendengar cerita itu menyelamatkannya. Dia mengatakan hidupnya diubah oleh itu. Jeremy berterima kasih padanya, dan malam itu, pergi keluar dan melihat bintang-bintang dan memberitahu Melissa bahwa dia mencintainya dan akan terus menceritakan kisahnya. Postscript menjelaskan bagaimana I Still Believe menjadi hits dan album Jeremy telah terjual jutaan, kemudian Jeremy dan Adrienne menikah pada tahun 2003 dan memiliki 3 anak, dan terus menceritakan kisah Melissa, alur film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film I Still Believe, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe, dan komen channel ini agar kalian mendapatkan alur-alur cerita film lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film-film selanjutnya.